Langsung berani memfranchising kepada pihak ketiga, Betul, Pak, karena nggak punya duit, Pak. Waktu zaman bubble tea itu masuk mulai ke kopi, apakah namanya sudah pakai jiwa? Belum. Dia kebetulan partner saya happy banget dengar nama itu. Janji jiwa. Punya, kalau kita buat sesuatu, harus ada unique selling point-nya. Ya. Nggak mungkin kita ngelakuin sesuatu yang sama aja kayak yang lain. Kita punya gudang, itu punya gudang dikerjain orang, udah pernah. Dikomplain orang udah pernah. Pasti. Kok Teman-teman sahabat retail, kita ketemu lagi di acara Momentum. Acara bincang-bincang seputar dunia retail. Nah, tamu kita kali ini adalah Pak Billy Kurniawan. Selamat sore Pak Billy. Sore, Pak. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktu untuk kami berbincang-bincang dengan Pak Billy, Pak. Dalam presentasi mungkin Pak Billy bisa nanti jelaskan kepada kami lebih jauh tentang Jiwa Group, Pak ya. Saya panggilnya Jiwa Group. Ya. Nah, Pak Billy adalah CEO dan founder dari Jiwa Group itu sendiri, ya Pak ya? Betul. Pak Billy seorang anak muda yang kita lihat telah berhasil membuat Jiwa Group sampai per hari ini begitu besar, Pak. Kalau menurut pandangan publik gitu, Pak. Sesuatu yang memang membuat kita sangat bangga. Kopi Indonesia yang mempunyai begitu banyak outlet, begitu banyak menginspirasi sebetulnya bagi kalangan-kalangan muda gitu Pak Billy. Tapi sebelum kita lebih jauh berbincang tentang Jiwa Group itu sendiri, kok apa-apa produknya, mungkin Pak Billy, nama lengkapnya Billy Kurniawan Pak ya. Betul. Bisa menjelaskan mungkin sedikit perjalanan dari Pak Billy, mulai kuliah di mana, kenapa perjalanannya bisa masuk ke dalam bisnis kopi ini Pak. Silakan Pak Billy. Terima kasih Pak Tutum buat undangannya sebenarnya ini. Acara Momentum ini luar biasa. Gitu. Terima kasih Pak Billy. Saya sendiri sering follow, jadi sudah lihat, belajar lah dari banyak Terima kasih Pak. tokoh-tokoh retail di Indonesia. Jadi mungkin perkenalan ulang, nama saya Billy Kurniawan. Saya itu founder dari Jiwa Group. Gitu. Jiwa Group sendiri itu berdiri di tahun 2018. 2018 Pak. Ya, dengan brand pertama kali itu adalah Janji Jiwa sebenarnya. Jadi sebelum 2018 sebenarnya saya itu kita nostalgic balik, itu saya lahir di Kota Padang, Sumatera Barat. Ya. Iya. Jadi saya lahir di sana, dibesarkan. Kita punya toko alat tulis di sana. Papa ada alat tulis di sana. Jadi dagang ya. Orang tua Pak ya? Orang tua berdagang. Gitu. Sampai sekarang masih ada di Padang sebenarnya orang tua. Jadi saya ada kesempatan untuk sekolah SD di Padang. Setelah itu saya pergi ke Singapura untuk SMP dan SMA. Setelah itu saya melanjutkan di Seattle di USA. Oke. Ya. Jadi saya ambil waktu itu major saya itu Finance and Marketing. Finance and Marketing. Dari Seattle University waktu itu. Jadi setelah balik itu ada keinginan sebenarnya. Saya tuh suka banget marketing ya. Jadi saya waktu itu pas balik saya lagi nyari kerjaan di salah satu advertising agency. Saya sempat itu jadi account eksekutif di dulu namanya Low Agency, salah satu advertising agency yang top di Indonesia. Jadi saya belajar di sana. Tapi ada satu hal yang selama saya kerja menarik buat saya, karena setelah habis kerja itu saya selalu nongkrong di coffee shop gitu. Coffee shopnya itu juga coffee shop yang bukan international chain, tapi menghadirkan itu kopi-kopi asli Indonesia gitu di sana. Jadi itu salah satu kecintaan terhadap itu tuh belum kopi ya, tapi dunia kayak namanya kafe, namanya F&B mulai tertarik di sana. Jadi setelah kerja sebentar di perusahaan itu, saya keluar dan akhirnya mulailah satu venture pertama saya di tahun 2011 sebenarnya. Itu saya buat satu brand bubble tea concept di Indonesia, namanya itu Kalais Bubble Tea. Dulu. Jadi awalnya bukan kopi Pak ya malah? Awalnya bukan kopi. Bubble tea? Ya, karena memang sukanya itu adalah F&B sebenarnya dari situ ya. Silakan lanjut lagi Pak. Jadi saya mainnya di bubble tea waktu itu. Jadi saya mulai dengan satu outlet. Itu masa-masa pembelajaran ya saya bilang ya. Karena pikir itu dulu tuh gampang gitu ya. Jadi saya selalu percaya sih apapun yang besar itu mulai dari yang kecil. Jadi kita mulai dari kecil. Tapi kebetulan kita dikasih visi, ini kayaknya kalau bubble tea itu retail, jadi harus bermain di mall gitu ya. Dan sebagai pemain baru, anak baru lulus, baru kerja sebentar, mau buka toko di mall,
kita kirimlah namanya proposal dan lain-lain kan. Oh. Ya, tapi Ke pusat belanja tersebut. ke pusat belanja banyak, bukan satu doang Pak, Ya. banyak kita kirim. Agar bisa diterima untuk bisa buka outlet. Kita coba-coba aja, Ya. tembus satu kan syukur gitu Iya, kan. iya, Gitu ya. Jadi di sana kita belajar, ternyata tidak mudah untuk mendapatkan tempat di satu mall, apalagi yang Pusat bernama gitu, pusat belanja yang bernama. Tapi akhirnya ada satu tempat usaha yang ngasih kita kesempatan lah waktu itu. Kebetulan baru, mereka juga belum terlalu ramai ya, jadi kita dikasih kesempatan, kita coba buka di sana. Gitu. Kita buka di sana, ekspektasi bisnis adalah ya pasti deg-degan segala macam, tapi ekspektasinya ini pasti bisa lah dapat traffic, orang datang dan suka. Ternyata tidak seperti itu juga gitu. Jadi mulailah gitu. Kenapa sih satu hari itu penjualan cuma bisa berapa gelas gitu? Waktu itu bubble tea ya. Ya. Kenapa nih susah gitu? Tapi kita kulik-kulik lagi, kita marketingin dengan baik, dan kita ajak memang waktu itu by word of mouth aja teman dan saudara. Mereka pada suka gitu. Jadi ada satu namanya proof of concept gitu. Jadi setiap bisnis kita itu proof of conceptnya selalu kita kembangkan dulu gitu. Nah setelah itu saya baru mulai dengan namanya franchising dan lain-lain gitu. Oh, Nah langsung berani memfranchising kepada pihak ketiga, Pak? betul, karena nggak punya duit Pak. Jadi gimana caranya mau buka, mau punya mimpi, punya toko banyak, tapi nggak punya duitnya gitu. Dan nggak, dulu kita ini masih siapa dulu kan, sekarang banyak kesempatan untuk pitching dan lain-lain. Sekarang kan udah, dulu kan zaman dulu susah kayaknya gitu aksesnya. Jadi ya udah, saya ketemu, kenapa kita nggak coba kayak brand luar negeri aja? Mereka kan semuanya franchise. Ya. Kita cobalah bikin konsepnya. Gitu. Ya, ya. Dari situ saya belajar lagi, namanya setting up system, SOP, standard and everything, one man show. Jadi nggak pakai profesional, nggak pakai apa, ambil aja tuh dari Google, belajar aja semuanya sendiri. Otodidak lah. Autodidak di tahun sana. Jadi saya jalanin itu, singkat cerita kita bertumbuh di kota-kota di luar Jabodetabek dan sampai ke paling jauh itu ke Papua juga dulu, bubble tea-nya gitu. Sempat sampai berapa outlet, Pak? Sempat sampai 40-an outlet. 40-an outlet. 40-an outlet. Oke. Gitu. Nah setelah venture itu saya menemukan sebenarnya kayak semacam satu passion lagi gitu. Di produk yang memang itu kopi Indonesia gitu. Di sana saya ketika melihat kopi Indonesia, saya rasa kayak ini ada potensi lagi untuk kita perkenalkan lebih lagi dan kita kembangkan. Nah di situ saya bikin waktu itu namanya Symmetry Coffee Roaster, itu masih satu perusahaan sama bubble tea waktu itu. Jadi itu kita tujuannya adalah memperkenalkan kopi-kopi dari yang di daerah-daerah yang ada di Indonesia. Kopi-kopi Nusantara lah. Kopi-kopi Nusantara dengan roastery juga, di sana ada roasterynya. Sorry, sebelum lanjut Pak, saya mau tanya. Boleh. Waktu zaman bubble tea itu masuk mulai ke kopi, apakah namanya sudah pakai jiwa? Belum Pak, ini itu belum? venture yang Oke, lama. silakan gitu. lanjut, Pak. Iya. Jadi itu saya mulai ke sana, itu perkenalan saya dengan kopi sebenarnya. Oke. Saya kenal kopi di sana, saya belajar, dan kita memang serve education kepada customer gitu. Ya. Kenapa produk-produk ini rasanya begini, datangnya dari mana, asal dari mana. Nah itulah asal mula kenapa saya suka kopi gitu, cinta sama kopi gitu. Setelah itu kita tarik lagi di tahun 2018, akhirnya saya udah keluar dari perusahaan yang lama. Saya buka, saya dengan silent partner waktu itu. Kita lagi mikir kayak sebenarnya dengan expertise di kopi ada kesempatan untuk nge-serve namanya itu grab and go coffee gitu. Tapi apa sih yang berbeda dari kayak semacam kayak brand-brand luar gitu yang ada? Karena kalau mau mengambil kopi dari luar segala macam, harganya pasti sama kayak kopi-kopi internasional gitu. Competitive advantage-nya apa gitu. Walaupun saya bilang suka, tapi kan dari bisnis perspektifnya USP-nya harus jelas dan lain-lain gitu. Jadi kita explore gitu. Kita memilih kayak kita ini konsepnya harus grab and go, harus cepat. Kopinya harus kopi asli dari Indonesia. Ya, dan itu memang harus punya rasa yang bisa diterima oleh seluruh orang di Indonesia. Cita rasa untuk orang Indonesia lah. Cita rasa seperti itu. Nah, kita kemas lagi dalam satu brand. Kebetulan janji jiwa itu sebenarnya kayak semacam komitmen atau passion sebenarnya istilahnya yang namanya gitu ya. Makanya namanya bisa janji jiwa waktu itu ya. Jadi tahun 2018 itu ditentukan namanya janji jiwa, Pak? Betul. Sebenarnya sih saya tuh udah punya kayak mimpi pengen punya coffee shop namanya Janji Jiwa sebelum itu. Sebelum anggapannya itu sebagai kayak passion project sebenarnya gitu ya. Tapi pas 2018 kita ada kesempatan ini, saya ngomong sama partner saya, ini dulu gue punya namanya Janji Jiwa nih, pengen dibikin coffee shop buat gue sendiri gitu. Gimana kalau misalnya namanya kita pakai Janji Jiwa gitu.
Dia kebetulan partner saya happy banget dengar nama itu. Janji Jiwa. Punya romansa atau charm sendiri lah gitu istilahnya gitu ya. Jadi saya bilang ya udah kita coba pakai nama Janji Jiwa gitu. Kita bungkus konsepnya dengan ekspektasi modal yang kecil, tempat yang nggak perlu terlalu besar, tapi bisa melayani quick service Grab and Go dan bisa direplikasi cepat di mana-mana gitu. Jadi konsepnya seperti itu. Jadi tempatnya masih memakai konsep pusat belanja atau sudah mulai berdiri di luar juga seperti kios-kios gitu-gitu, Pak? Jadi pertama kita mulainya tuh di ITC Kuningan, Pak. Sebenarnya pertama. Jadi konsepnya kios di ITC Kuningan. Di island gitu loh, Pak ya? Di unit, Pak. Unit kecil, ukurannya 3x2,5 kalau nggak salah. Bukan unit lah hitungannya island, tapi kios lah kita ngomongnya. Betul. Kita ngomongnya kios. Gitu. Setelah kita buka pertama, akhirnya kita beranikan untuk coba untuk buka di beberapa area gitu ya. Di Ruko mulai kita ada di Citra, di tempat beberapa lagi di Selatan dan lain-lain. Untuk memastikan proof of concept itu jalan gitu. Nah di sana kita mulai dapat review positif dari produk, dari serving kita dan dari brand kita sendiri. Nah dari situ kita pick up, kita melakukan business franchising setelah itu. Dan syukur kita bisa mendapat kepercayaan ketika kita mulai bisnis kemitraan itu grow-nya luar biasa karena momentumnya pas, Pak. Secara eksponensial. Secara eksponensial gitu. Jadi 2018 sudah menentukan konsep yang Janji Jiwa yang seperti sekarang ini, Pak ya? Betul. Of course sepanjang kita... Iya, pasti ada perjalanan perubahan minor lah. Betul. Tapi konsep yang ditentukan sudah tidak jauh dari yang 2018 itu, Pak ya? Betul. Dari awal kita sudah mengkonsepkan gimana caranya kita bisa punya toko banyak, limitasinya apa aja, itu semua kita kemas di pas awal. Untuk menduplikasi dan mengkloning dengan cepat. Betul, itu tepat sekali. Jadi itu yang kita pakai basisnya untuk waktu itu kita nggak tahu kita bisa grow berapa banyak. Kita nggak tahu kita bisa grow. Pokoknya jalankan dulu, Pak ya. Pokoknya jalankan dulu. Hajar dulu, Pak ya. Konsepnya hal begini, kita hajar. Iya. Ini gampang sekali loh. Maksudnya kita duplikasi di mana-mana gitu. Kita percaya aja. Karena gitu. dalam 2018 ke sekarang ini baru 4 tahun lebih loh, Pak. 4 tahunan loh. Sesuatu yang spektakuler. Kalau tidak salah, outlet sekarang berapa, Pak? Kita ada hampir 1.000 ya seluruh Indonesia. Ya. Berarti sesuatu yang loncatannya begitu hebat, Pak. Ya. Kalau dari saya sih berasa bukan 4 tahun, Pak. Seperti 20 tahun sudah. Ya, tetapi kan untuk penentuan konsep secara matang, yang tidak berubah kemana-mana lagi, itu kan dalam tahun Pak Billy cerita dari 2018 tersebut, Pak ya? Dari inisial ya. Nah, ngomong-ngomong, perjalanan Janji Jiwa Pak Billy sudah sampaikan, Janji Jiwa sendiri pasti kan berkembang, Pak. Seperti saat ini yang kita lihat. Ada jiwa ini. Coba Pak Billy jelasin lagi, Pak. Kenapa itu, Pak? Jadi ini sebenarnya salah satu dari cara kita ya. Kita selalu dengerin konsumen gitu. Dan kebetulan kita... kebutuhan konsumen mungkin. Kebutuhan konsumen ya. Jadi ada dua ya. Kita, partner kita tuh ada dua. Satu adalah konsumen akhir, yang kita panggilnya teman sejiwa ya. Kalau di sini kita punya customer teman sejiwa. Dan kita ada mitra franchising ya. Jadi kita mendengar dari mereka, sebenarnya mereka perlu apa lagi untuk bisnis ini bisa berkembang. Gitu. Produk apa lagi sih yang memang perlu ditawarkan? Mereka mulai brainstorming lah. Kita waktu itu salah satu kemitraan yang mengadakan acara terbesar kumpul, Pak. Kita mengundang waktu itu semuanya dekat Tamrin itu, kita sewa ballroom, kita mengundang semuanya buat ngasih masukan, ngasih tahu plan kita, gathering. Salah satunya yang pertama di Indonesia lokal kemitraan base yang lakuin itu gitu. Di sana kita tukar pikiran. Jadi maunya apa, ininya apa, keluhannya apa, gimana cara ngatasinya, plan kita tahun depan seperti apa. Ya kayak kick off tapi ini seperti dengan mitra gitu ya kita ngomongnya gitu. Jadi di sana kita dapat masukan juga kayak ini harus ada pairingnya gitu. Ini harus ada sesuatu yang bisa support kopinya aja gitu. Karena orang akan tendensinya adalah apabila ada kompetitor atau ada yang lain, kita masih bisa sebagai tempat sebagai yang loyal customer kita bisa stay di sini terus gitu. Nah, di sana saya punya satu pemikiran lagi. Kalau kita buat sesuatu, harus ada unique selling point-nya. Nggak mungkin kita ngelakuin sesuatu yang sama aja kayak yang lain gitu. Nah, di situ kita mulai research gitu. Saya mulai cari tahu konsep apa yang bisa jalan. Nah, di sanalah kebetulan waktu itu saya ke Korea. Saya ngerasa kayak ada satu makanan gitu simple yang bisa dibawa ke Indonesia, konsepnya.
kita namanya kearifan lokal ya Pak ya, kita bikin kayak kearifan lokal gitu. Jadi kita buatlah namanya waktu itu Jiwa Toast brand. Jiwa Toast itu sendiri roti Pak ya? Roti, basisnya roti. Basisnya roti, oke. Ya, terus Pak jelasin lagi. Jadi kita buatnya basisnya roti, tetapi kita harus satu lagi juga tetap gimana caranya, ini makanan nih, kita ngomong makanan nih, beda cerita nih sama minuman. Gimana caranya kita bisa nge-serve dengan baik, produknya oke, tapi bahan-bahannya banyak yang fresh. Beda challenge-nya gitu. Di sanalah kita konsepin lagi, kita rapin lagi agar bisa di spread ke seluruh Indonesia sih, seperti itu Pak. Nah dari sanalah kita punya second brand dan kita juga bikin lagi namanya Jiwati di sana. Jiwati. Betul. So far kita yang memang brand under kita tuh ada 3 di sana Pak. Sekarang total brand cuma 3 atau ada lebih Pak? Total brand sekarang kita cuma ada 3 buat ini ya. Main brand ya. Main brand ya. Yang lain itu cuma kecil-kecil project aja, project base gitu. Oke. Nah, dengan 3 brand ini sudah tersebar di seluruh Indonesia Pak ya? Bisa dibilang dari Aceh sampai Papua. Kita sudah, ya. Dengan kita lihat 1000-an outlet sudah tersebar di hampir seluruh Nusantara. Dengan karyawan yang jumlahnya berapa saat ini Pak? Wah, kalau karyawan mungkin seluruh Indonesia mungkin ada sekitar 6.000-an ya dengan 6.000-an. yang memakai brand dari Jiwa Group gitu ya. Total outlet itu berapa persen yang tadi Pak Billy sebutkan ada franchise Pak ya? Betul, kemitraan. Kemitraan Pak ya? Berapa persen Pak? Kita operate itu dari kita punya perusahaan sendiri itu sekitar 450-an cabang. Sisanya on outlet adalah 450-an, sisanya adalah kemitraan. Wah, cukup besar Pak. Cukup besar. Ya, itu yang selalu didorong oleh pemerintah. Itu namanya semangat berbagi Pak. Jadi Jiwa Group sudah dalam bentuk kemitraan inilah semangat berbaginya Pak Billy. Ya, semoga bisa selalu berbagi. Ya, jadi tidak ada yang salah kalau memang kita bisa berbagi dengan konsep-konsep Jiwa Group ini. Itulah siapapun yang melihat interview bicara-bicara bincang-bincang kita ini, mungkin ada yang berminat lagi bisa hubungin ke Jiwa Group Pak ya? Bisa langsung Pak ini. Pak Billy, kita lihat kan tadi perjalanan dari pembentukan Jiwa Group sampai brand-brandnya sendiri, pasti ini kan tidak mudah Pak. Walaupun saya pikir dalam waktu yang apalagi cukup singkat, 4 tahun dari 2018 pertumbuhannya begitu masif. Kita baru masuk awal tahun ini, pasti kan ada perjalanan up and down untuk apalagi yang kita lihat bisnis retail ini kan tidak mudah Pak Billy. Saya kira kuncinya itu kan pasti ada di sumber daya manusia Pak. Mungkin Pak Billy bisa menjelaskan cara pengelolaan sumber daya manusia sehingga memenuhi semua standar-standar yang diinginkan gitu Pak Billy. Saya kira tidak mudah Pak Billy. Oke. Silakan Pak. Jadi mungkin first of all itu hiring the right talents ya, paling penting seperti itu ya. Jadi memang di kita ini dari awal itu memang banyak sekali yang karyawannya masih stay sampai sekarang dari awal kita berdiri gitu ya. Jadi saya selalu percaya selain kompetensi, loyalty juga penting gitu di sini. Jadi kita punya banyak karyawan yang mati-matian buat sejalan dengan company kita, satu culture ya, building the right culture di company ini gitu. Dan ada satu sisi lagi di mana namanya entrepreneurship, namanya kita dari awal start from small beginnings. Itu pasti ada satu saat kita tuh mentok gitu. Disitulah datang teman-teman atau hiring talent yang actually jauh lebih berpengalaman dari kita sendiri gitu. And actually kalau organic, kalau ini timing to know that is very important. Karena banyak yang ngerasa bisa sendiri, pengen hemat, tapi akhirnya malah kewalahan gitu. Jadi menurut saya it's very important kalau kita bisa balancing to know the right timing that we need help from yang memang lebih profesional di sana. Jadi first 1 tahun 2 tahun itu kita lumayan, walaupun tumbuhnya luar biasa, kita lumayan struggling gitu karena basically semuanya kita run sendiri. Kita punya gudang, itu punya gudang dikerjain orang udah pernah.
dikomplain orang udah pernah, Pasti. barangnya ini bisa ini. Jadi banyak sekali yang, tapi sampai kita waktu itu hire the right person to manage that, tiba-tiba semuanya itu systematically rapi gitu. Jadi dari sana pembelajaran luar biasa. Hiring the right talents at the right time is very important gitu. Iya. Dan mungkin kalau sekarang kita berbasis kompetensi ya. Iya. Jadi we always pertanyaan-pertanyaan kita ketika interview juga itu sesuai dengan culture-nya dari Jiwa Group, itu udah pasti. Kedua adalah dari berkompetensi di industri yang ada gitu. Kita bisa ngomong kayak kita tuh go through lot of journeys gitu. Dari kita yang tahap 1, phase 1 mungkin employee criteria kita beda. Iya. Phase 4 sekarang employee criteria juga berbeda gitu. Tergantung skalanya yang kita jalankan sekarang gitu. Jadi choosing the right talent itu helps us sampai ke tahap sekarang ini sih. Iya. Karena memang sekali lagi yang saya bilang perjalanan singkat dalam 4-5 tahun ini dalam pertumbuhan yang begitu hebat pasti seperti menaruh pasal-pasal yang tepat atau tidaknya itu yang sangat mempengaruhi pertumbuhan itu, Pak. Ya, seperti bermain catur juga sih, Pak. Betul. Ya, Pak. Kalau orang yang tidak tepat taruh di tempat yang memang kita butuhkan akhirnya sangat mengganggu. Betul. Di dalam pertumbuhan itu sendiri. Saya pikir hampir semua itu kan dirasakan oleh semua teman-teman retailer, Pak. Betul. Jadi saya yakin Pak Billy dan partner dan dalam perjalanan ini pasti di dalam berlarinya sambil memikirkan apa yang harus semua ini dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga adalah Jiwa Group dalam pertumbuhannya yang begitu hebat dalam hari ini, Pak. Betul. Ya saya selalu percaya siapapun yang ada employer di sini tuh kalau committed and memang performnya itu, mereka akan stay, Pak. Ya. Kalau memang yang ini akan kelihatan sendiri sih, seperti itu sih. Selalu we try to identify, we try to work together as a team semuanya. Tapi kalau memang ada yang memang not the right fit, akan ini sendiri gitu buat ini talent sih. Iya. Karena kan semua bagaimanapun yang Pak Billy inginkan terhadap karyawan, sesuai keinginan konsep-konsep yang ingin ditumbuhkan oleh perusahaan, balik lagi kan si karyawan melihat komitmen dari si perusahaan juga. Atasan. Betul. Dan perusahaan. Saya kira itu kan, Pak. Betul. Timbal baliknya. Betul. Kopinya sumbernya dari Indonesia. Kalau mungkin teman-teman mau visit, ada yang di salah satu kita Janji Jiwa X kita namanya itu. Masih setengah hajar bleh, tapi lebih hati-hati. Gak boleh ceroboh. Gak boleh ceroboh. Gitu. Apakah Jiwa Group sudah ada ready to drink? Oke, pertanyaannya menarik. Jadi beberapa inisiatif kita adalah malah membantu brand-brand lain. Jadi di saat terdesak, kreativitas pun muncul, Pak ya. Tenaga kepepet ya. The power of kepepet.